Salam, perkenalkan nama saya Arlina Abu, NIM 1.02021.01.32, kelas D, semester 1, mata kuliah konsep dasar PAUD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik belajar anak usia dini. Adapun karakteristik cara belajar anak yaitu yang pertama, anak belajar melalui bermain, berbicara. Anak usia dini yang merupakan usia golden agekalistung bukanlah salah suatu hal yang utama dalam pembelajarannya, karena pada usia ini pengembangan tidaklah hanya pada otak kiri saja, melainkan harus ada keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan, yang pada dasarnya menurut beberapa penelitian akan terjadi kemampuan yang luar biasa ketika kedua otak tersebut dapat difungsikan. Hasil temuan Ornstein Sudirjo 2011.64 menjelaskan bahwa orang-orang yang sudah dilatih untuk menggunakan suatu belahan otak secara eksklusif relatif tidak mampu menggunakan belahan otak lainnya. Berdasarkan pada penemuan tersebut membuktikan bahwa membaca, menulis, dan berhitung bukan merupakan fokus utama dalam pendidikan anak usia dini. Yang kedua, anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya. Hal ini dapat diartikan bahwa anak belajar dengan pengalaman secara langsung. Guru hanya bertugas memberikan fasilitas dan stimulus pada anak agar anak terangsang untuk melakukan sebuah aktivitas pembelajaran, sehingga pada akhirnya menjadi sebuah proses belajar yang berawal dari ketidaktahuan menjadi tahu sebagai akibat dari pengalaman langsung tersebut. Yang ketiga, anak belajar secara alamiah. Anak belajar secara dengan potensi serta apa yang dia miliki tanpa ada paksaan atau tuntutan yang berlebihan, sehingga anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya melalui cara belajar alamiah. 4. Anak belajar paling baik jika apa yang dipelajarinya mempertimbangkan keseluruhan aspek pengembangan bermakna, menarik, dan fungsional. Dari pernyataan tersebut bisa kita teliti satu persatu. Yang pertama adalah mempertimbangkan keseluruhan aspek pengembangan. Pada dasarnya pembelajaran pada anak usia dini dilakukan secara terintegrasi dan berdasarkan tema, sehingga teori multi inteligensi yang disampaikan oleh Gamer yang menyatakan bahwa anak memiliki banyak sekali potensi dan semua potensi tersebut harus berusaha dikembangkan, yang pada akhirnya akan diketahui potensi mana yang dianggap paling menonjol. Karakteristik pembelajaran anak usia dini menurut Sujono dan Sujono, Juliani Nurani Sujono 2019-138, pada dasarnya adalah mengembangkan kurikulum secara konkret berupa seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang diberikan pada anak usia dini berdasarkan potensi dan tugas perkembangannya yang harus dikuasainya dalam rangka pencapaian kompetensi yang harus dimiliki oleh anak. Pembelajaran untuk anak usia dini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, belajar bermain dan bernyanyi. Pembelajaran anak usia dini menggunakan prinsip belajar bermain dan bernyanyi. Slamet Suyanto 2005.133, pembelajaran untuk anak usia dini diwujudkan sedemikian rupa sehingga dapat membuat anak aktif, senang, bebas memilih. Anak-anak belajar melalui interaksi dengan alat-alat permainan dan perlengkapan
serta manusia. Anak belajar dengan bermain dalam suasana yang menyenangkan. Hasil belajar anak menjadi lebih baik jika kegiatan belajar dilakukan dengan teman sebayanya. Dalam belajar, anak menggunakan seluruh alat inderanya. Yang kedua, pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan. Menurut Masiato, pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan mengacu pada 3 hal penting, yaitu yang pertama berorientasi pada usia yang tepat, yang kedua berorientasi pada pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan harus sesuai dengan tingkat usia anak. Artinya pembelajaran harus diminati kemampuan yang diharapkan dapat dicapai, serta kegiatan belajar tersebut menentang untuk dilakukan anak di usia tersebut. Manusia merupakan makhluk individu. Perbedaan individual juga harus menjadi pertimbangan guru dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi. 3. Belajar kecepatan hidup. Belajar memiliki fungsi lingkungan sekitarnya. Belajar kecepatan hidup adalah salah satu cara mengasah kemampuan bertambah hidup. Hal tersebut adalah untuk membekali anak sebagai makhluk individu dan sosial di masa yang akan datang. 4. Belajar dari benda konkret. Anak usia 5-6 tahun menurut Piaget 1972, sedangkan dalam taraf perkembangan kognitif fase pra-operasional, anak belajar dengan baik melalui benda-benda nyata pada tahap selanjutnya. Objek pemanci sudah mulai berkembang. Anak dapat belajar mengingat benda-benda, jumlah dan ciri-cirinya meskipun bendanya sudah tidak ada. Yang kelima, belajar terpadu. Pada pendidikan anak usia dini, pembelajaran diberikan secara terpadu, tidak belajar mata pelajaran tertentu. Hal ini didasarkan atas berbagai kajian keilmuan PAUD bahwa anak-anak belajar secara sesuatu dan fenomena dan objek yang ditemui. Melalui mereka bisa belajar berhitung matematika, mengenal sifat-sifat air IPA, menggambar air mancur, seni dan fungsi air dalam kehidupan. Peranan guru dalam belajar dan pembelajaran. Peranan guru dalam proses belajar dan pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Guru harus menyediakan situasi eksperimental untuk memfasilitasi penemuan anak. Peranan guru di sini adalah mengamati setiap kegiatan yang dilakukan anak tanpa membatasi kegiatannya, akan tetapi guru tetap memberi dukungan serta memfasilitasi perkembangan anak. 2. Peranan guru adalah mengarahkan pembelajaran kepada kekuatan yang dimiliki anak seraya tetap memberikan tantangan. Dalam hal ini, guru berperan untuk selalu memberi arahan sesuai dengan kekuatan anak, tetapi dalam pembelajaran yang berlangsung, guru tetap memberi tantangan pada siswa agar siswa mampu menumbuh rasa percaya diri yang dimilikinya. 3. Guru harus menciptakan suasana eksplorasi aktif dan mendukung perkembangan anak. Peranan guru adalah memberikan keberanian kepada anak agar mampu bereksplorasi. Yang pertama, guru tidak hanya menekankan kognitif. Yang kedua, guru tidak hanya mengajar. Yang ketiga, guru dapat merancang pembelajaran dengan baik. Yang keempat, guru dapat memberi peluang kepada siswa untuk berhasil. Terima kasih.